Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. على هذه النعم وعلى كل نية صالحة وعلى نية أن الله يرزقنا الفتوح والبلوغ والرسوخ وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضاه رب العالمين بشفاعة سيد المرسلين وبكرامة أولياء الله العارفين وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد ويختم لنا ولكم بالحسنى. وإلى مؤلف هذا الكتاب ومعلمهم وأهل سلسلتهم ومريدهم وتابعهم وشارحهم وعلى من نواه الأسلاف والصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji syukur dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kuliah subuh kita. Masih di saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan yang kalah puasa dari yang kalah belum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dari rumah dari hujan-hujanan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sebab Allah kabulkan doa kita, Allah sampaikan hajat kita. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabul, yang punya keinginan mudah-mudahan keinginannya terwujud, yang punya cita-cita mudah-mudahan cita-citanya terlaksana, yang punya masalah mudah-mudahan masalahnya diberikan jalan keluar, yang punya kesulitan mudah-mudahan dikasih kemudahan, yang lagi pusing mudah-mudahan pusingnya hilang, yang lagi kuyang hilang, yang lagi bete suntuk pikirin hutang mudah-mudahan dikasih rezeki biar bisa bayar hutangnya, dan yang hutangnya lupa akan nagih-nagih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya
Wishur. Makalah yang ke-21. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada dirinya. Wa karrama wajhahu, dan Allah memuliakan wajahnya. Ini gelar yang beda daripada yang lain. Jadi kalau sahabat lain itu gelarnya ya radhiyallahu anhu, kemudian apalagi, tapi kalau Sayyidina Ali punya gelar khusus, karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Ini gelar khusus untuk Sayyidina Ali. Kenapa? Kata para ulama, Sayyidina Ali itu disebut karramallahu wajhah karena sejak dari kecil beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sejak dari kecil tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi wajahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemaluan orang. Jadi kemaluannya sendiri nggak pernah lihat. Makanya wajahnya karramallah, memuliakan wajahnya. Nah, ini gelar khusus untuk Sayyidina Ali. Orang Cikuder nggak ada nih karramallah wajah. Ada. Apa kata Sayyidina Ali? Beliau mewasiatkan kepada kita 3 macam. Yang pertama, kun indallahi khairan nas. Yang kedua, wa kun indan nafsi syarran nas. Dan yang ketiga, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Kun indallahi khairan nas, wa kun indan nafsi syarran nas, wa kun indan nas rajulan minan nas. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau di sisi Allah atau di mata Allah khairan nasi, menjadi sebaik-baiknya manusia. Jadi Allah bahasa kita, berusahalah engkau untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Berusahalah engkau menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah, bukan di mata manusia. Itu yang pertama. Jadi kata Sayyidina Ali, ya jadilah engkau yang terbaik di mata Allah. Tidak perlu berusaha menjadi yang terbaik di mata manusia. Karena kan manusia itu hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, manusia pasti memandang kita itu sesuai dengan kondisi hati dan pikirannya. Makanya kata salah seorang ulama Al-Azhar, Syekh Mahmud Saltut kalau nggak salah, beliau mengatakan kulluna asqasun adiyun indaman la ya'rifuni. Kata beliau, manusia itu punya pandangannya masing-masing kepada dirinya. Kita ini, kata beliau, menjadi orang biasa di mata orang yang tidak kenal sama kita. Kita pergi ke pasar, Pak, itu kan orang banyak, betul kan? Banyak orang di pasar. Kita menjadi bagian dari mereka di pasar itu. Mereka tidak
kenal kita, makanya kita sebagai orang biasa saja. Nggak ada yang perhatian sama kita, kecuali kalau kita pakai baju yang aneh-aneh, baru kita dilihatin. Tapi kalau kita biasa, maka orang nggak ada yang memperhatikan kita. Kenapa? Karena memang nggak kenal. Itu yang pertama. Jadi orang akan melihat kita sebagai orang biasa kalau orang itu tidak kenal sama kita. Yang kedua, wa kulluna asqasun mumayyizun fi nazri man ya'rifuna. Kita ini menjadi orang yang menarik di mata orang yang kenal dengan kita. Menarik maksudnya orang itu akan memberi perhatian kepada kita kalau orang itu kenal sama kita. Kenal dalam arti dekat. Nah, wa kulluna asqasun, saya lupa teksnya itu. Yang ketiga kata beliau, kita ini akan menjadi orang spesial di mata siapa? Di mata orang yang cinta sama kita. Coba tiga pandangan orang bisa menempatkan kita pada tiga posisi. Satu, kita menjadi orang biasa. Yang kedua, kita bisa jadi orang yang menarik. Yang ketiga, kita bisa jadi orang yang spesial di mata masing-masing orang. Kalau orang yang nggak kenal sama kita, ya kita orang biasa. Emang siapa dia kan gitu? Emang siapa dia? Nggak tahu gitu. Ya sudah. Nah, sama kita. Nah, posisi kita jadi orang biasa di mata orang yang nggak kenal. Kemudian naik kalau orang itu kenal sama kita, sudah bergaul akrab, maka kita menjadi orang yang menarik, selalu menjadi perhatian kita. Lagi kumpul di masjid, pasti yang dicari kita. Kenapa? Karena sudah dekat. Jadi orang yang menarik. Nah, beda lagi kalau orang yang sudah cinta. Kalau cinta itu sudah spesial betul. Salah juga tetap aja. Nah, makanya orang kalau jadi mabuk cinta itu kan sudah apa namanya, sudah penilaiannya sudah kadang-kadang di luar. Karena ada istilahnya tai kucing rasa ngalamin. Ya tahu berarti ngalamin. Kalau orang sudah cinta sama kita, udah nggak melihat muka kita lagi, udah nggak melihat status kita lagi, pokoknya udah bagus saja kan. Salah kita pun dibilang benar, jeleknya kita dibilang bagus. Lagi cinta tuh, lagi mabuk-mabuknya tuh, biasanya kalau lagi pacaran. Ya Pak ya, dulu ada pacaran begitu Pak ya? Iya. Kayak beca juga, perempuannya kentut kan, lakinya ya Allah itu suara terindah yang pernah lagi. Ya, lagi jalan buat apa namanya, pacarnya kesandung, waduh, dipuji batunya disalah-salahin, dibuang batunya, batu kurang ajar. Itu lagi cinta tuh. Karena kalau berhabis beda lagi tuh. Istri kita kesandung, matanya kemana sih? Batu gede gitu kan lihat. Nah itu menentukan. Itu dari sisi positifnya begitu. Nah, dari sisi negatifnya kata Syekh Mahmud Sadud bilang, kita ini menjadi orang yang apa ya, tidak disukai bagi orang yang tidak senang sama kita. Kita ini menjadi orang yang merusak bagi orang yang benci sama kita. Dan kita ini menjadi orang yang patut dijauhi bagi orang yang iri dengki sama kita. Apa kata Syekh Muhammad Sadud? Setiap orang punya pandangannya masing-masing. Makanya nggak usah kata beliau
Gak usah kita mencari ridho dari manusia, itu gak bakalan dapat. Karena hari ini bisa jadi dia senang sama kita, besok bisa jadi berubah. Ridho nas ghayatun la tudrak wa ridho Allah ghayatun la tudrak. Yang satu tudrak, yang satu tudrak. Jadi kata beliau, ridho manusia itu sesuatu yang tidak akan pernah engkau capai sepenuhnya. Tapi ridho Allah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa engkau tinggalkan. Fatruk ma la yudrak, fadrik ma la yudrak. Maka tinggalkan segala sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan, tapi kejarlah sesuatu yang tidak boleh kamu tinggalkan. Apa yang tidak boleh ditinggalkan? Ridho Allah. Jadi kita kebanyakan kebalikannya, Pak. Kita lebih senang mencari ridho manusia. Makanya akhirnya hidup kita penuh dengan kelelahan, penuh dengan persoalan. Kenapa? Karena bayangan kita itu, tujuan kita yang mencari kebanyakan ridho manusia. Tapi kan agama mengajarkan kita cari ridho orang tua, ridho orang tua. Betul. Mencari ridho orang tua itu dalam rangka ridho mencari ridho Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencari keridhaan kedua orang tua. Kalau seandainya Allah tidak perintahkan kita mencari ridho orang tua, maka kita pun tidak akan mencari ridho orang tua. Berarti mencari keridhaan orang tua dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kata Sayyidina kun indallah khairan nas. Jadilah kamu di mata Allah, di sisi Allah menjadi manusia yang terbaik. Dalam pengertian beliau mengajarkan kepada kita, kejarlah selalu bagaimana caranya supaya kita mendapat pandangan baik di mata Allah, bukan mencari pandangan di mata manusia. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi, bagaimana caranya kita mengejar sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah itu kan luar biasa. Ridho Allah itu dalam satu hadis itu dikatakan bahwa nanti di surga itu orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal begitu, para ahli surga, orang-orang yang sudah di surga, hal begitu, apakah kalian ridho dengan apa yang sudah kalian dapatkan di dalam surga? Apa kata penghuni surga? Bagaimana kami tidak senang ya Allah, apa yang kami dapatkan ini tidak pernah kami bayangkan, kenikmatan yang luar biasa. Lalu kata Allah, mau gak kamu aku kasih yang lebih daripada apa yang kau rasakan sekarang? Jadi surga dengan kenikmatan itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang sudah dirasakan oleh para penghuni surga, Allah masih tanya lagi, mau gak saya kasih sesuatu yang lebih daripada kenikmatan surga? Apa? Kata penghuni surga, ya tentu saja mau ya Allah. Kenikmatan surga ini begitu luar biasa, ini lebih daripada kenikmatan surga. Apa kata Allah? Mulai sekarang aku ridho kepada kalian dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Nah, dari hadis itu hadirin sekalian, bahwa keridhaan Allah itu nilainya lebih daripada kenikmatan di surga. Makanya itu yang harus kita kejar, bagaimana caranya supaya Allah ridho, bagaimana kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keridhaan makhluk. Karena keridhaan makhluk itu sifatnya apa? Bahasanya kontemporer, romantik.
Nah, makanya hadirin sekalian yang berbahagia, dalam beribadah pun ya yang kita cari itu bagaimana ibadah yang diridhoi oleh Allah. Ibadah yang bisa mengundang ridho Allah. Ibadah yang di dalamnya itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita cari hadirin sekalian. Itu ibadah yang mana Pak Ustaz? Biar semua ibadah sebenarnya ada keridhaan Allah di situ. Cuma cara kita mengerjakan ibadahnya itu yang menentukan kita dapat ridho dari Allah atau. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Inna Allah yardha 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba. Idza akala fayahmad. Ketika dia makan selesai kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika dia minum selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah. Itu saja bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana caranya supaya Allah ridho itu adalah kita merasakan, mengamalkan bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu terkonek terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari itu sepenuhnya bahwa kita makan yang bikin kita bisa makan itu bukan kita tapi Allah. Makanya selesai makan kita membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Dan yang terpenting hadirin sekalian yang berbahagia, yang membuat Allah ridho, amal yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang paling dicintai disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membantu orang yang sedang kesulitan. Membantu, memberikan jalan keluar orang yang kesulitan. Mana dalilnya Ustaz? Ada di hadis qudsi Pak. Hadisnya cukup panjang. Kata Allah, bahasa kita yang begini, di mana kalian ketika aku sakit? Pernah nggak kita tanya? Di mana kalian ketika aku lapar? Di mana kalian ketika aku telanjang? Itu penggalan katanya begitu. Jadi Allah bertanya kepada orang-orang hambanya, wahai hambaku, di mana kalian ketika aku sakit? Di mana kalian ketika aku lapar? Di mana kalian ketika aku telanjang? Apakah Allah sakit? Ya bukan. Apakah Allah lapar? Ya enggak. Apakah Allah telanjang? Ya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Allah bertanya kepada kita, ketika ada orang yang kelaparan, kamu ada di mana? Ketika ada orang yang sakit, nggak bisa berobat, kamu ada di mana? Kenapa nggak bantu? Ketika ada orang telanjang, nggak punya pakaian, kenapa kamu nggak bantu? Padahal ada aku di situ, kata Allah. Makanya dibahasakan dengan aku ketika aku sakit. Yang sakit bukan Allah, tapi hambanya yang sakit. Dan ketika kita membantu si hamba yang sakit, di situ kita akan berjumpa dengan Allah, karena Allah ada di situ. Nah dari hadis itu kata para ulama mengatakan bahwa itulah amal yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang cepat menyampaikan kita kepada Allah. Ketika ada orang sakit, kita bantu. Ketika ada orang lapar, kita beri makan. Ketika ada orang tidak punya pakaian, kita beri pakaian. Jadi intinya apapun kesulitan yang orang alami, maka kita bantu. Disitulah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma susah Pak, berat. Bantu kayak gitu berat.
Kenapa? Karena biasanya nggak ada orang yang tahu. Ketika kita bantu orang tuh, orang lain nggak bakalan tahu. Beda kalau kita nyumbang di masjid. Benar nggak? Nyumbangnya diumumin, jadi semua masjid pada tahu. Makanya berebutan, berlomba-lomba nyumbang masjid. Tapi kalau orang susah, jarang yang mau bantu orang yang susah. Padahal di situ ada Allah, di situlah mendapat ridho Allah yang paling cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qul indallahi khairan nas wa qul indan nafsi syarran nas. Dan jadilah engkau di mata dirimu sendiri syarran nas, orang yang paling jelek. Jadi kita berusaha di mata Allah menjadi orang yang terbaik, hamba yang terbaik. Tapi di mata kita sendiri jangan merasa baik. Di mata kita sendiri jangan merasa baik. Merasa baik aja jangan, apalagi merasa paling baik. Lalu gimana? Ya jadilah kau di matamu sendiri orang yang paling jelek. Melihat semua orang itu lebih baik dari kalian. Makanya di sini kata Imam Nawawi, wa dzalika kama qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam hal ini kata Imam Nawawi, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Apa kata beliau? Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asya an yakuna 'inda Allahi khairan minni wa arfa'u darajatan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika engkau ketemu dengan seseorang, dan engkau hendaknya melihat kelebihan dari orang itu, dan engkau mengatakan dalam hati kamu, asya ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'u darajatan. Bisa jadi orang ini lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aku. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya kata Syekh Abdul Qadir, kita melihat siapapun, ketemu siapapun, hati kita itu harus bisa mengatakan, bisa jadi ini orang lebih baik dari saya. Bisa jadi ini orang derajatnya di mata Allah lebih mulia dari saya. Bukan sebaliknya, kita merasa bahwa diri kita yang lebih mulia, lebih tinggi. Tapi kita menganggap kalian semua siapapun yang kita temui itu, bahwa semua orang itu lebih baik dari kita. Kata Syekh Abdul Qadir dan Jilani. Nah, gimana bentuknya? Fa'in kana shaghira, kalau yang kita ketemu itu anak kecil, maka apa kata Syekh Abdul Qadir? Hadza lam ya'sullah wa ana qad asaitu fala syaqqa annahu khairun minni. Jadi ketika kita ketemu anak kecil, kata Syekh Abdul Qadir, hati kita ini harus bisa ngomong, ini anak masih kecil, dia belum maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum balik, belum ngerti maksiat. Sedangkan saya udah bangkotan merasa. Sedangkan saya itu udah bangkotan, maksiatnya udah gak itu, kan gitu ya Pak ya? Iya. Jadi anak kecil ini lebih baik dari saya. Betul. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang soleh itu, orang-orang apa namanya, alim-alim itu, kalau ketemu anak kecil kadang-kadang suka tangannya dicium. Pernah nggak ya? Ada kiai atau ada habib, ada ulama, anak kecil tangannya malah dicium. Kenapa? Ini orang ngakui bahwa anaknya masih bersih, belum maksiat kepada Allah. Makanya dia masih suci dibandingkan dengan diri kita. Kalau itu bangkotan tiap saat maksiat.
Setiap saat kita berusaha dulu. Jadi anak kecil itu lebih baik dari kita. Satu. Yang kedua, wa in kana mukabbar qulta hadza qad abadallahu qabli. Kalau yang kamu temuin itu orang yang sudah tua, yang sudah tua maksudnya lebih tua dari kita, maka kata Syekh Abdul Qadir, hatimu harus ngomong, ini orang udah lebih dulu ibadah sebelum aku, karena umurnya udah lebih tua. Sedangkan aku ini masih muda, umurku belum sampai ke dia, jadi ibadahnya masih banyak kami daripada aku. Jadi orang tua ini lebih baik dari saya. Tuh. Jadi ketemu anak kecil, merasa anak kecil lebih baik dari kita, ketemu orang tua itu lebih baik dari kita. Nah, ketemu orang alim, bagaimana? Kata Syekh Abdul Qadir, ini orang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang dikasih sesuatu yang aku belum sampai. Jadi dia apapun yang dia lakukan didasari dengan ilmu. Sedangkan aku dia berbuat sesuatu dengan ilmu yang aku nggak tahu, jadi dia lebih baik dari aku. Tapi sebaliknya kata Syekh Abdul Qadir, ketika kita ketemu orang bodoh, kulta ada asallahu bijahli, ini orang maksiat kepada Allah karena nggak punya ilmu, nggak tahu. Jadi kalau maksiat kepada Allah, dia karena dia nggak ngerti. Sedangkan saya maksiat kepada Allah, tahu itu salah, tahu itu dosa, tapi masih dikerjain. Berarti dosanya dua tuh. Dosa kerjain maksiat, yang kedua dosa karena kita tahu ilmunya. Nah kalau orang bodoh bermaksiat karena dia nggak tahu, segala sesuatu yang dilakukan karena nggak tahu, karena nggak ngerti, rufi al-qalam, nggak dicatat sama malaikat, nggak dicatat sama malaikat. Kenapa? Ya orang dia nggak tahu, nggak paham. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, hati kita harus ngomong ketika ketemu orang bodoh. Ini orang ini enak nih, maksiat tapi karena bodoh. Jadi dia bisa jadi lebih baik dari saya. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir, ketika kita ketemu orang kafir sekalipun, coba ketemu orang kafir, kulta maka kau berkata, la adri asa musliman wa yakhtim lahu bi khairil amal wa asa kafir wa yakhtim li bisu'il amal. Bisa jadi kata Syekh Abdul Qadir, ini orang kafir sekarang, tapi bisa jadi dia dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian dia berakhir hidupnya dengan amal yang baik. Tapi aku sekarang sudah ibadah kepada Allah, tapi bisa jadi hatiku nanti dibalik oleh Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa begitu? Bisa. Makanya Nabi yang selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Jadi kita nggak bisa nih ngatur hati kita. Hati kita itu di tangan Allah. Allah bisa saja membolak-balik hati kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang paling ditakutkan oleh para kekasih Allah, orang-orang soleh itu, kalau suatu saat hati kita dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, wa kun 'indan nas rajulan minan nas. Jadilah kamu di tengah manusia. Jadilah kamu jadilah kamu di sisi manusia. Rajulan minan nas, bagian dari manusia itu. Jadi
Jadi kalau kamu jadilah kamu di mata Allah sebagai hamba yang terbaik, nah, kan? Di mata Allah kita berusaha menjadi hamba yang paling baik. Di mata diri kita sendiri kita harus melihat bahwa diri kita adalah yang paling buruk. Tapi ketika bergaul dengan manusia, ketika berada di tengah-tengah manusia, jadilah engkau bagian dari manusia itu. Maksudnya bagaimana? Imam Nawawi di sini menjelaskan fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadis. Karena sesungguhnya Allah itu benci, Pak. Allah itu benci, enggak suka kepada siapa? Ayyara 'abdahu, ketika melihat hambanya mutamayyizan an ghairihi, merasa beda dari yang lain atau membedakan dirinya dari orang lain. Allah gak suka ketika kita di tengah manusia itu, di mata manusia, kita merasa bahwa kita beda dari mereka. Pernah gak kita begitu? Pernah? Sering. Saya mah jamaah masjid, mereka mau bukan. Nah, sosialisasi itu berbedaan diri dengan orang lain. Itu gak suka Allah kayak begitu. Nah, makanya kepada siapapun, ya jadilah kita bagian dari manusia tanpa harus memandang diri kita berbeda dengan mereka. Kumpul sama tukang beca, ya sudah. Jadi seperti tukang beca. Maksudnya jangan merasa, oh dia kan tukang beca, saya kan sekolahnya tinggi, dia nggak bisa dong bergaul sama tukang beca, nggak level. Kalau sekarang dia nggak level. Ketika sudah bicara nggak level, nggak jelas. Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka kepada orang yang seperti itu. Nah, makanya kata Imam Nawawi, wa kana ba'duhum, dan adalah sebagian orang yad'u bihadzal doa, membaca doa, berdoa dengan doa ini. Imam Nawawi ngajarin doanya. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ij'alni sabura, ya Allah jadikanlah aku orang yang banyak bersabar. Satu. Waj'alni syakura, dan jadikan aku orang yang banyak bersyukur. Dua. Waj'alni fi 'aini saghira, dan jadikanlah aku memandang diriku saghira, kecil. Jadikan aku di mata diriku sendiri kecil. Wa fi a'yunin nasi kabira, tapi di mata manusia aku besar. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Jadikan aku di mata diriku kecil, tapi di mata manusia aku besar. Maksudnya biar manusia yang memandang aku besar, biar manusia yang menghormati aku tanpa aku harus mencari penghormatan. Biar orang yang menghargai aku bukan karena aku minta dihargai, tapi manusia melihat diriku sebagaimana mereka melihat diriku sebagai orang besar, orang yang punya sesuatu yang bisa mereka hargai, yang mereka hormati. Bukan karena aku yang meminta mereka menghormatiku, bukan karena aku yang meminta mereka menghargai. Cakap gak doa? Allahumma ja'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah jadikan aku di mataku kecil, tapi di mata manusia besar.
Sehingga kemanapun kita dihormati, dihargai, bukan karena kita yang meminta dihormati, bukan karena kita yang minta dihargai, tapi Allah yang menjadikan orang lain melihat kita sebagai besar. Ya kan? Kan sesuai dengan ayatnya itu. Apa? Yu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Biyadikal khair. Ya, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah wa tu'til wa yu'til mulka man tasya tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah mencabut kerajaan, kekuasaan siapapun yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki. Wa tuzillu man tasya. Allah merendahkan, menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Orang kalau yang dimuliakan, memuliakannya adalah Allah, kalaupun seluruh dunia berusaha menjatuhkan, tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Karena yang memuliakan Allah. Tapi kalau Allah benci kepada seseorang, menghinakan kepada seseorang, sekalipun seluruh dunia memuliakan dia, dia bakal hina. Kenapa? Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Di tangan Allah semuanya kebaikan. Nah, itu yang kita inginkan itu. Tu'izzu man tasya. Kita minta Allah yang muliakan kita sehingga manusia memandang kita mulia. Tapi bukan karena kita yang minta dimuliakan. Ini kalau saya ngomong ini tadi disangkanya saya dukung Syiah. Ya, tapi saya yakin kita semua sekarang merasakan sosok pemimpin Iran sekarang, Ayatullah Ali Khomeini, meskipun dihinakan oleh seluruh dunia, meskipun dihancurkan oleh seluruh dunia, tapi kalau Allah yang memuliakan, dia nggak bakalan hilang kemuliaan. Bahkan sekarang diakui seluruh dunia. Kan betul begitu. Tapi sebaliknya, Amerika yang dipuja-puja seluruh dunia, tapi kalau Allah hinakan, dia sebentar saja hancur. Kita akan lihat tadi misalnya, bukan saya ngomong ini juga wow, Ustaz mendukung Syiah. Ini realitasnya kita lihat. Kita nggak usah melihat Syiahnya, nggak usah melihat si B-nya, nggak usah melihat si C-nya. Lihat apa namanya, di situ berlaku hukum Allah. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah muliakan siapapun yang mulia, Allah hinakan siapapun yang hina. Nah, sekarang dunia barat udah hilang, udah nggak punya muka sama sekali apa. Munculnya kasus apa? File Epstein file. Itu sudah kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin dunia barat itu bersetan semua, berpedofil segala macam. Allah buka bloknya satu persatu, tidak perlu kehancuran tersebut. Tapi orang yang dimuliakan oleh Allah, sekalipun seluruh dunia mau menjatuhkan, sekalipun seluruh dunia mau menghinakan, tapi kalau yang memuliakan Allah, dia akan tetap mulia. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa boleh diamalin. Allahumma ij'alni shakuran waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersabar. Waj'alni syakura, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur. Waj'alni fi 'aini shaghira, jadikanlah aku di mataku shaghira, kecil. Wa fi 'ainin nas, dan di mata orang, di mata manusia kabira, besar. Jadi kemanapun kita dihargai, kenapa? Karena kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang minta
penghormatan, bukan kita yang minta dihormati, bukan kita yang minta kemuliaan, tapi kemuliaan, penghormatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu hadirin sekalian, mudah-mudahan nasihat Sayyidina Ali bisa kita amalkan. Yang pertama, kun indallah khairan nas. Jadilah kamu di mata Allah sebaik-baik manusia. Artinya beramallah, berusahalah agar kita mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya apapun yang kita lakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasa yang kita laksanakan sekarang bulan Ramadan ini kan kita dalam rangka mencari ridha Allah, imtithalul awamir, menjalankan perintah Allah. Terus ya puasa aja sudah biasa, nggak usah minta dihargai orang, nggak usah minta dihormati orang. Jadi kan memang puasa itu memang kita yang kebutuhan kita, ya kan? Kutiba alaikumus syiyam, memang diwajibkan kita puasa. Lafadznya pakai kutiba. Kutiba itu mirip dengan kataba. Kataba itu ditulis. Kataba itu menulis. Jadi ketika Allah kutiba itu sudah ditulis oleh Allah. Sudah ditulis oleh Allah. Kutiba ditulis. Kenapa ditulis? Ya sudah menjadi ketetapan Allah bahwa manusia itu harus puasa. Bukan wajib puasa, bukan, harus puasa. Bukan untuk Allah puasa, bukan, tapi untuk diri kita sendiri. Karena diri kita yang butuh puasa. Maksudnya jasad kita ini, badan kita ini memang butuh puasa. Makanya hadirin sekalian, sekarang ini kan ilmu pengetahuan sudah mulai terbuka bahwa puasa itu memang sesuatu yang luar biasa. Makanya di barat sekarang itu ada budaya namanya budaya fasting. Jadi mereka ramai-ramai puasa, cuma puasanya beda sama kita. Mereka selama puasa itu dia boleh minum, tapi minum air putih. Tapi dia puasa makan aja. Ada yang 18 jam, ada yang 21 jam, bahkan ada yang 23 jam. Jadi dalam sehari itu mereka makan hanya 1 jam saja. Selebihnya mereka nggak makan. Nanti makan lagi setelah hari berikutnya 23 jam. Yang boleh cuma minum. Itu orang barat sekarang sudah begitu. Kenapa? Karena dengan puasa itu memang terbukti, Pak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sumu tasihu. Puasa kamu maka kamu sehat. Jadi orang-orang sains itu sudah boleh menemukan bahwa orang kalau puasa itu insya Allah badannya sehat. Kenapa? Karena metabolismenya itu memang membutuhkan puasa. Badan kita ini Pak capek diisi makanan terus. Perut kita ini capek giling, Pak. Kita belum berhenti yang pagi tadi belum berhenti digiling, udah masuk lagi. Makanya dengan puasa itu istirahat, pencernaan kita, kemudian sistem penyerapan ini dalam tubuh kita. Makanya luar biasa. Jadi kutiba alaikumus syiyam itu memang sudah kewajiban manusia. Artinya manusia itu memang butuh puasa. Lah yang butuh kita, kok kita minta dihargai, kan lucu, Pak. Iya, Pak ya? Iya. Kenapa minta dihargai, Pak? Ini menurut penelitian, orang bulan Ramadan ini umat Islam jadi 3 kali lebih boros. Pengeluaran spending spending belanjanya itu selama bulan Ramadan itu 3 kali lipat dari di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang menjadikan Ramadan ini pesta kuliner berbentuk syariah. Benar nggak gitu? Iya, pesta kuliner. Jadi saya kok udah puasa nih dari pagi sampai sore, makanya waktu buka itu harus yang enak. Maka berburu takjil, cari macam-macam, beli macam-macam, lihat kolak, beli kolak, lalu wah, jadi seakan-akan dendam. Saya udah puasa, makanya harus dihargai. Apa hargainya? Makannya harus yang enak, bukan? Kan diketawain Pak sama orang yang biasa diatur itu. Diketawain. Kan mestinya puasa itu kan cuma mindahin
sarapannya dimajuin jam 3, ya kan Pak? Makan siangnya dimundurin sampai jam 6. Kan cuma kok dikali harga itu sampai berlebih. Kan lucu kadang-kadang di Indonesia ini. Mau puasa itu buka puasa, wah rame orang jualan. Ini yang puasa pengennya merasa dihargai kalau dia sudah puasa, jadi bukanya harus yang enak. Terus mentang-mentang dia puasa, orang lain nggak boleh ganggu kalau dia puasa. Warung harus tutup. Jangan gangguin gua puasa, karena gua puasa itu jadi batal. Nah masa puasa tergantung bawaan. Semestinya kan kalau orang yang puasa itu karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, orang yang sudah beriman, jangankan di warung lagi puasa tentang makanan juga gak bakalan. Masa terpengaruh puasa sama warung buka? Warung harus tutup, hargai orang yang puasa. Nah siapa belum kita dihargai? Kan puasa-puasa berburu sendiri kita dihargai. Kadang-kadang lucu Pak. Nah oleh karena itu ada saya lihat temannya, yang puasa biasa saja. Saya sampai hari ini, saya beberapa teman saya itu masih yang sudah tahu dan jalani puasa. Ada kawan saya di tempat itu alumni dari Boyo sampai sekarang sudah 8 tahun puasa berhenti. Tiap hari puasa, kecuali ya hari-hari yang diharamkan puasa ya, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, nah itu nggak boleh puasa, dia berhenti puasa tuh. Tapi sepanjang tahun dia puasa tiap hari, udah 8 tahun, dia biasa aja. Ketika maghrib ya air putih buka di sunnah, habis makan seperti biasa. Wah, takbir harus puasa. Dan teman saya lagi di Ragunan situ puasa udah 15 tahun nggak makan nasi rawon biasa. Nah, makanya kan puasa itu macam-macam. Orang Jawa itu kan puasanya macam-macam baik. Ada rawon itu makan nggak makan nasi, makanannya diganti itu sama kentang, ubi, apa itu namanya puasa rawon. Ada lagi puasa ngasrem. Apa puasa ngasrem? Puasa yang nggak boleh pakai garam, jadi makannya jangan pakai garam, hambar ya. Kalau putih, puasa yang nggak apa namanya, makannya cuma yang putih-putih, nasi sama air putih. Jadi puasa bukannya air putih sama makan nasi kita nggak boleh apa-apa, itu puasa putih namanya. Ada kalau puasa ngasar itu puasa makannya bebas tapi nggak boleh pakai garam. Masak sayur ya jangan pakai garam, goreng ayam jangan pakai garam. Ya, ada lagi puasa birago yang nggak boleh makan yang bernyawa. Jadi makannya yang nggak ada nyawanya, pokoknya yang dari binatang dan olahannya. Tanaman bernyawa itu buahnya. Enggak, yang bernyawa maksudnya yang binatang. Jadi vegetarian kalau kita bilang. Nggak boleh makan ayam, ikan, daging, telur, itu semuanya. Itu sama sekali nggak boleh tuh Pak. Jadi telur itu karena dari apa binatang, maka olahan yang ada telurnya juga nggak boleh. Makan bilado tapi makannya Indomie pakai telur itu. Jadi macam-macam Pak. Lalu puasa ngobrol. Puasa ngobrol, puasa juga nggak tidur juga 24 jam. Ada itu. Memang puasa itu mau kebutuhan kita. Jadi semakin kita berpuasa ya semakin kita mencari dalam puasa itu. Makanya puasa itu kan sebenarnya bukan bahasa Islam Pak. Puasa itu bukan bahasa Islam. Nggak ada di Quran itu puasa nggak ada. Yang ada saum dan siam itu dibahas siam di puasa siam. Kalau saum itu cuma satu kali disebut di Quran. Kata saum itu puasa cuma satu kali disebut di Quran ketika menjelaskan tentang Siti Maryam. Inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk puasa.
Apa puasanya? Allah yukalliman nas salasatan. Gitu ya. Berapa? Gitu ya. Tidak bicara kepada manusia selama 3 hari. Jadi puasa di Siti Maryam itu saum, itu puasa nahan ngomong. Itu saum di Quran cuma satu-satunya itu. Yang satu siam itu ketika kutiba alaikumus siam. Nah, yang kita kerjain ini saum apa siam? Siap. Hah? Siap. Kok dia nawaitu saum? Niatnya nawaitu saum orang. Aku niat puasa. Nah, jadi kita ini siapa apa saum? Ayatnya kutiba alaikumus siam. Tapi niatnya nawaitu saum. Saum di Quran itu Siti Maryam puasa ngomong. Jadi kalau niatnya nawaitu saum, dia puasa ngomong aja kalau puasa makan. Coba doanya. Nah, gimana itu? Ayo cari sama-sama bareng-bareng. Apa bedanya siam dan saum? Nah, jadi memang itu kebutuhan manusia. Makanya ya biasa saja lah, nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu. Jangan kamu berpuasa terus pengen dihormati, pengen segala macam. Ya, kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mudah-mudahan kita semua bisa semakin memahami dan menghayati apa yang ibadah yang kita lakukan dapat menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi man nunzilat 'alaihi suratul Fatihah nabiyina wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taftah min abwabil khair wa ja'alna min ahlil khair wa taj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalli'na waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wahfazhum warzuqhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.